Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Komposi Random bagian 7. Oke, di Komposi Random bagian 7 kali ini kita akan berbicara tentang salah satu klub sepak bola di dunia yang terkenal sekali. Terkenal dengan pemainnya, terkenal dengan kekayaannya, dan semua pro dan kontranya. Dan yaitu adalah Manchester City. Siapa sih yang nggak tahu Manchester City? Sekarang udah klub yang bergemilang harta juga, bergemilang piala, amin lah ya. Dan saat Amin. ini saat ini saya sudah bersama dengan salah satu teman saya, pecinta dari Manchester City. Kita akan kilas bagaimana pro dan kontra dari Manchester City. Ada Muhammad Yoga Sakti. Halo Yog, piye kabare? Cah Blitar. Halo, bagus kabarku bro, baik-baik saja. Oke, oke, oke. Ya, Gimana? Kalau kita berbicara tentang City itu menarik gak sih sebenarnya, mau dibahas atau gimana? wah sangat menarik sekali karena harus ada yang diluruskan mengenai fans Manchester City yang kadang disebut fans plastik gitu ya. Oke, oke. Friend cupu katanya ya biasanya, Mas Yan. Iya, katanya itu fans plastik, fans gara-gara klubnya kaya, fansnya baru-baru gitu kan. Ya, itu yang mesti duit, cuma duit, duit, duit gitu kan asalnya. Oh iya, kalau nggak ada Syekh Mansur nggak bisa berprestasi gitu. Oke, oke. Yuk, dengan Manchester City tahun 2021, kita Hmm, kilas kilas balik dulu deh. City udah menangin IPL 4 kali ya? Bener ya? iya, benar benar benar. 4 kali semenjak Sheikh Mansur datang. Datang. Itu sebenarnya peran sentral dari pemain itu siapa sih sebenarnya? Kita baik, apakah Aguero atau Yaya Toure yang sudah pensiun atau mungkin David Silva? Kalau dari eh, penglihatanku sendiri ya, kalau dari Hmm. statistik sih sebenarnya aku lebih cenderung ke Vincent Company Oh, karena company. dia datang sebelum Syekh Mansur datang. Jadi dia Ya. adalah the leader lah, the Oh leader. ya, the Dia captain, the membawa captain. kapten, dia membawa perubahan mulai dari manajernya itu Mancini, terus sampai sekarang Pellegrini, ke Pep, Pellegrini, Pep. Pep. Dia selalu ada di sana dan selalu bisa membuat perubahan, dan dia bisa ini mengakrabkan semua pemain. Nah itu Iya. menurutku kunci keberhasilan City itu bukan di uang. Kalau kita lihat spending uangnya antara PSG, Wah, Real Madrid kalah itu beda bos. jauh. Ya, kalah Kalah bos, kalah kalah sebenarnya kalah City nggak bos. iya sebenarnya City itu nggak terlalu banyak spending uangnya Hmm. dibanding tim-tim lain ya. Hmm. Tapi masalah financial fair play kemarin gimana tuh? Aduh, itu buat shock sih. Ya, masalah financial fair play ya. Ya sebenarnya kalau masalah financial fair play kalau yang diperiksa City aja ini menurutku nggak adil. Karena Hmm. seharusnya di sana pun harus dicek tuh PSG gimana. Apalagi PSG itu kan dia beli merusak Wah, harga pasar kan. ya Dia Mbappe beli itu wah Neymar, gila. Mbappe, Neymar dan sebagainya. Dan aku rasa pemasukan timnya dia nggak sebanyak City. Yakin karena dia dari sponsor, dari pendapatan TV-nya itu lebih sedikit daripada City. Nang notabene main di Liga Inggris, Ya, pendapatannya dari pasti gede TV ya. aja udah banyak dia. Iya pasti gede dia. Mm-mm. Oke, sorry tadi ada masalah teknis sedikit. Kita skip-skip dulu. Oke, balik tadi. Vincent Kompany. Karena tapi kan Kompany udah pensiun, Bos. Apakah masih bisa jadi tim pelatihnya City atau gimana? Kalau untuk pelatih sih masih jauh ya sebenarnya karena dari segi taktik ketika aku lihat dia jadi caretaker-nya di Anderlecht itu dia Hmm. taktiknya masih terlalu rancu. Masih mending Frank Lampard lah kalau masalah taktik sama Mikel Arteta. Tapi kalau Aduh, ya. untuk dia sebagai asisten manajer Hmm. atau pelatih Hmm. atau coach itu dia masih oke Oke, karena worth it lah ya. ya karena dia bisa motivasi pemain sih itu kuncinya. Iya, sosok itu yang tahun 2018 golnya ke Leicester yang tunggal itu wah gila sih. Oh, gila sekali.
itu aku kan nonton tuh pertandingannya tuh, gila. Itu Ah, itu salah satu kenangan terakhir yang paling manis dari iya, Vincent Vincent Kompany. Kompany. Iya. Iya. Gila. Aduh, kalau ngomongin City kita udah ngomong banyak panjang lebar ya, tanpa ada stop gitu lah. Sama-sama fans Ya, kardus. aku ngikuti City itu dari mulainya zaman Tevez. Tevez masih di sana. Kalau aku ini sebenarnya udah ngikutin City itu dari lama ya. Hmm. Aku mulai dari Robinho masuk sebetulnya. Dari Wow, Robinho Robinho masuk, dari Madrid berarti ya? ya Robinho, ya Robinho dari Madrid, Boateng Oh, Boateng. dari Boateng Hmm. itu udah mulai ngikutin sebetulnya. Hmm. Zamannya masih ada Sean Phillips. Ya, Sean Phillips, ya. Ya, itu udah mulai ngikutin sih itu aku. Hmm. Tapi ini yo, kita kan berbicara udah City itu udah klub besar. Klub kayak MU, kayak Chelsea itu udah terkenal nyiptain Oh, pemain-pemain muda yang berbakat. City sekarang. oke, Sekarang kan oke. ada Foden lagi panas-panasnya nih. Foden, terus Zinchenko ya lumayan, tapi belum se-impact Foden lah gitu loh. Tapi Foden, iya. ya, masa depan City itu gimana sih anak mudanya? Kemarin Delap main-main lumayan. Heeh, Itu heeh, gimana? heeh. Sebenarnya gini, aku yang ada pro dan kontra dari akademi City sekarang ya. Oh ya, Sekarang kalau dilihat dari perkembangan akademinya, sekarang udah jauh lebih bagus. Tapi untuk promosi ke tim utama itu kesempatannya sangat kecil banget bagi iya. para pemain muda. Kasusnya itu Jadon Sancho sebetulnya. Wah, Jadon Sancho. Sancho iya. Gila itu. Dan yang perlu diwaspadain Pep itu jangan sampai si Brav ini keluar. Karena kan Brav ini skillnya lumayan bagus ya. Heeh. Jaden Brav itu jangan sampai keluar. Kalau Delap sih Untung um, aja kemarin ya kayaknya. untung aja dia mainnya dan ya peluangnya untung lah dia masuk masuk masih termasuk beruntung. Tapi kalau untuk masa depan kayaknya aku masih Jesus mending masihan ya. Lukas ya Jesus, Lukas Nemecha. Mecha, Ya, Nemecha. Mecha itu masih masih lebih worth it Itu daripada tapi si Delap. kesayanganku Brahim Diaz hilang. Aduh, itu penyesalan aku ke Madrid. Ya gimana ya? Itulah kesalahannya Pep. Dia terlalu memandang gimana aku nggak tahu sih rencana Pep ke depan gimana. Mm-mm. Tapi dia terlalu fokus ke pemain beliannya dia. Dia maunya sekarang nih. Sekarang kalau aku lihat dia Mm. maunya instan si Pep. Ya, jadi dia lebih mending beli pemain yang bagus kayak apa namanya? Ferran Torres. Gabjes, ya Ferran Torres yang pemain muda tapi udah jadi Ya ya. gitu Soalnya dia. itu bos, pressure tekanan di IPL sekarang tuh aduh gila sekarang. Sekarang City nomor 3 loh. Ya. Ya karena situasi seperti ini aku rasa Pep itu nggak punya banyak opsi sebenarnya di pemain. Ya gimana ya? Sekarang aja nih dia opsi untuk pemainnya kan ya lebih bagus daripada tim lain. Mm-mm. Tapi dengan kondisi kayak gini, menurutku opsinya terbatas. Sampai Ferran Torres aja dimainin sebagai striker. Striker, iya striker. Padahal dia posisinya asli itu winger. Winger, Itu bukti bahwa Pep itu sebenarnya kekurangan pemain. Aguero juga masih kayaknya sih udah upside pulih, down tapi ya. masih belum 100%. Ya masih upside down lah ya. Gabjes juga gitu. Gabjes Uh. juga masih ya naik turun. Yang beruntung banget kemarin Ferran Torres deal. Beruntung banget sih City. Ada Ferran Tapi Torres. ini ngomongin Ferran Torres, itu masih belum menggantikan dari seorang Leroy Sané menurutku. Itu gila hilang. Jauh, jauh, jauh. Kalau dibandingin sama Sane mah, nah masih belum lah. Sane itu menurutku, sumpah itu juga disia-siakan sih sama City. Dan Tapi emang harga, dari pemainnya pun udah nggak mau bertahan ya di City. iya masalahnya Harga itu. jualnya terlalu murah, Iya murah ya Allah. terlalu 50 murah. berapa ya? 50, Iya 50-an kan. 50 Beli, sekian lah. iya aduh itu hilang Torres. Apa, bukan Torres, Iya. Sané. Aduh, ngomongin City tuh nggak ada habisnya. Cuman Syekh Mansur kemarin kan bilang kalau istilahnya City itu terus harus berkembang.
Tanpa Mm-mm. adanya tekanan, tanpa ada apapun itu harus berkembang. 5 tahun ke Mm. depan pemain yang istilahnya sekarang kapten kan sekarang Fernandinho atau Kevin De Bruyne. Nah, Apakah Foden ini bisa diplot sebagai kapten juga ya atau gimana ya? kalau melihat kapten, kalau aku kan menilai kapten itu bukan hanya dari skill main aja, Mm, tapi gimana dia komunikasi, gimana leadership dia. mm. Kalau Foden sih, menurutku belum ya, belum 5 tahun ke depan belum ya? belum belum masih jauh lah. Kalau aku sih malah ke Aimer, Laporte, Laporte, Laporte. Laporte atau Ruben Dias. Kalau aku sih dari dua back itu lebih condong ke Ruben Dias Wah, kalau masalah kapten ya. ya. Kalau masalah Ruben Dias kapten, lumayan sih kemarin Ruben Dias. mainnya. Walaupun ada Uh, miss uh, uh, sedikit cuma lumayan bagus. iya, Ruben Dias karena dia masih penyesuaian dan Mm-mm. tandemnya dia si Johnston sini juga angin-anginan juga sih Ya, mainnya. kemarin bagus banget main sama MU. Uh, Terus ngangin lagi, nggak tentu. Johnson. kangen lagi. Si Johnston mah gitu. Itu problemnya Pep itu di lini belakang tuh gitu. Aku nggak tahu ya Ruben Dias kedepannya kayak gimana. Aduh, jangan dong. Uh, aku nggak tahu ya. Dulu dulu Laporte gitu kan. Dulu Laporte kan dia mainnya stabil. Terus Heeh. habis cedera dia Upset down ya. ups and down. Iya, Heeh. ups and down. Itu nanti pokoknya Ruben Dias gak cedera aja dia. Wah, kalau cedera mah udah. Kalau saya beli back lagi pasti itu. Eric Garcia hilang. Udah, pasti udah. Resmi. Ya, resmi. Sebenarnya aku itu juga aku pandang dia cocok sebagai kapten ya. Oh, Eric Si Eric Garcia. Garcia. Heeh. Eric Garcia itu cocok, tapi karena dia udah bukan pemain City lagi sih. Kalau aku nilainya dia udah bukan gitu sebagai Iya. pemain City lagi. La Jadi dia pasti Masia ya itu ya, La kenapa? Masia ya, Akademi La Masia kan? Ya, akademinya La Masia, terus dibawa sama si Biggie Strain ke Begitu ke Manchester, City. Heeh. ke City. Terus dia kan dijanjiin buat develop karir di Inggris. Mm-mm. Setelah Pep masuk, dia jadi dan dia kayaknya sih mau balik lagi ke La Barca. Masia, ke Barcelona. Nah, Iya, ke Barca. aduh, udahlah. Say bye. Itulah ya, kita ngomongin pemain muda ya kayak gitulah. Cuman sekarang main on fire-nya seorang City itu siapa sih sebenarnya? Kalau nggak ada dia, pasti City nggak menang. Apakah Ederson? Apakah Sterling? Atau I don't know. De Bruyne mungkin? Kalau aku pemain kunci yang benar kalau misalkan nggak ada itu sebenarnya David Silva. David Wah, Silva itu nggak kehilangan tergantikan. David Silva tuh nggak bisa tergantikan. Sepinter-pinternya Kevin De Bruyne dia nggak secerdik David Silva. David Silva itu kalem mainnya, nggak Mm-mm. kayak Kevin De Bruyne yang kadang dia Ya, tabrak-tabrak-tabrak gitu. keras-keras, Oh. tabrak-tabrak ya. Sebenarnya harusnya pengganti dari David Silva itu kalau aku lihat yang paling cocok itu Bernardo Silva. Bernardo. Nah, Oh, Bernardo Bernardo Silva. Bernardo Silva karena tipikal mainnya mirip, cuman masalah mental aja sih. Bernardo Silva itu masalah mentalnya kurang bagus. Harusnya kayak Bernardo Silva, Gundogan itu bisa gantiin perannya si Silva. Si Tapi Silva. kenyataannya kan si David Silva. Tapi kenyataannya kan nggak bisa. Akhirnya Pep kan ngerubah formasinya kan. Mm-mm. Jadi 4-2-3-1. Ferran Torres di depan biasanya Mm-mm. sama Foden di belakangnya. Foden belakang pasti. Foden belakangnya. Jadi kayak ya harus menyesuaikan juga sih Pep sekarang. Nggak bisa satu formasi terus selamanya dia nggak bisa. Pasti harus ada perubahan karena kalau ini bisa dibaca, lihat aja Liverpool sekarang kan Oh ya, udah Liverpool. mulai bisa kebaca, mulai permainannya dia udah mulai bisa kebaca Nah, tuh. kemarin Liverpool kalah sama yang Grealish tau apa? Aston Villa 7-2 kan? 72. Ya karena itu dia permainannya udah kebaca, Jangan permainannya udah sampai kebaca. City kayak gitu. Selain itu juga opsi pemainnya pada saat itu kan pemain muda ya yang dimainin sama Liverpool ya. Jadi Mm-mm. kalau kalah 7-2 sih agak wajar. Ajar. Cuman dilihat permainan-permainan berikutnya dari Liverpool lawan tim-tim lainnya itu juga udah mulai kebaca. Jangan sampai City kayak gitu loh. Harus Jangan ganti sampai, formasi. jangan sampai. Jangan sampai Nah, ini ngomongin kalau City. Kita ngomongin City kan. Pasti terkenal dengan City of Manchesternya. Nah, oh, musuh bebuyutannya sekarang nomor 1, Yok. MU sekarang nomor 1. ah
Sih, Aduh, ya. itu udah City itu kan kurang dua dua main lagi kan istilahnya. Itu tapi nggak Heeh, bisa nyaingi heeh. si MU. Kayaknya MU itu Sulit. juga lumayan berat deh tahun ini. MU tahun ini dia masa-masa kebangkitan ya, menurut gue masa-masa Hmm. kebangkitannya MU. Ole udah nemu kliknya. Kehadiran Bruno Fernandes Wah, itu itu gila. benar-benar Gila Bruno jadi Fernandes. penentunya, jadi penentunya MU ya. Dia pemain yang paling stabil meskipun golnya banyak dari penalti ya. Tapi Mm-mm. dia dari segi uh, karena dia posisinya aslinya kan sebagai playmaker. Dia Mm-mm, sebagai playmaker. playmaker dia cerdas banget. Dulu kan isunya kan dia mau gabung City tuh Iya, si pernah. Bruno Fernandes. Pernah. Ya kan pertama malah nggak di MU malah di City. Mm-mm. Ya, terus habis itu aku kaget ketika Dan Endil Di malah hijack. join ke Oh, di hijack MU. diajak MU. Uh, itu salah satu yang aku sesalkan juga Bruno Fernandes itu mainnya di MU. Tapi kita lihat sekarang dia bisa membuktikan bahwa dia bisa adaptasi di Inggris cepet banget dia Cepet, cepet, cepet. bawa Setahun bawa ini kan? impactnya cepet. Ya, setahun ini. Setahun ini dia bawa impactnya itu cepet banget. Apalagi sekarang MU udah ada sosok leader baru. Meskipun dia bukan kapten kayak Cavani, dia kan udah Wah, pengalaman banget tuh di tim-tim gede. ya Dia dibuang dia sama bisa membawa PSG. impact. Dia bisa membawa impact sih ke mental pemainnya. Karena sepak bola itu sebenarnya meskipun aku bukan pesepak bola profesional ya, aku cuma Hmm. mengamati ya. Itu Oke lah menurutku ya. masalah mental sih. Kayak Leicester pernah menang. Mm-mm. Kita siapa yang mikir Leicester Leicester, bisa ya. menang? Dan Masih sekarang dia Kante, meskipun Kante dulu masih Mahrez sama Mahrez, Vardy ya. ya Ya, Okazaki. Wah, Kazaki gitu. Itu masalah mental sih sebenarnya. Claudio Ranieri bentuk mental pemainnya bisa bagus bagus. banget. Bagus banget dan Sip. cara mainnya itu baru di Inggris. Nah, ngomongin pelatih. Ranieri terkenal dengan ya mentalnya. Ole dengan kebangkitannya. Jurgen Klopp dengan ya teknisinya yang udah bagus banget sekarang. Gegen pressnya gila. Gegen press. Terus sekarang kalau Gegen press Pep, gila. aku merasa Pep tuh sekarang udah sedikit terbaca gitu loh permainannya. Gitu-gitu Ya, aja. benar. Apa aku Gitu-gitu yang aja. ngerasain atau gimana nih? Pasti main belakang, main Enggak sih belakang, main kayaknya belakang, terus maju, lob ya gitu. maju. Karena itu salah satu konsep Tiki Taka ya. Jadi dia Iya, Tiki tiki Taka itu taka. kan membawa bola selama mungkin ya untuk kontrol bola. Tapi di Inggris Tiki Taka dia bisa buktiin bahwa dia juga bisa champion pakai Tiki Taka. Mm-mm. Tapi ingat Inggris itu permainannya keras. Keras Beda bos. sama Ya. Spanyol sama Jerman. Mm. Jadi di Inggris itu stamina nomor satu sih Satu. stamina. Makanya kenapa Jurgen Klopp itu bisa stabil kemarin itu karena pemainnya benar-benar staminanya digenjot, mainnya press, makanya City sempat kewalahan kan ngadepin Mm. si Liverpool. Liverpool. Makanya di Inggris kayak misalkan ini Leicester dulu waktu Mm. menang Leicester City. Itu kan dia juga mainnya press depan, ambil bola secepat mungkin, crossing, Vardy masuk, long ball. Riyad. Itu Ya. tipikal Riyad Mahrez, crossingnya gila dulu itu. Karena di Inggris itu sebenarnya mainnya kan kick and rush. Ya. Betul, betul, betul. Kick and rush. Kick and rush. Jadi mulai kebaca sih si Pep. Ya. Ya Cuman City ganti pelatih kemarin kalau aduh, belum tahu aku kalau ganti pelatih. Belum ada sesuatu yang menggantikan. aku Po kemarin bayanginnya Pochettino ya, aku mau bilang yang bisa Pochettino. gantiin. Ya, Pochettino. Tapi Yang ke bisa gantiin PSG. Pochettino Wah, ke gila PSG itu. sekarang. Iya, ke PSG. Karena Tapi City sekarang udah permainnya kebaca. ya makanya itu. Kayak Bahaya kalau kemarin yang terus-terusan. kalah champion sama Lyon 2-0, itu udah gol yang Oh, goblok banget itu. iya Sebel aku, benar. sebel aku. Benar itu udah karena udah permainannya udah kebaca si Pep di City, apalagi pemainnya nggak banyak yang ganti kan. Iya, Kalau dia banyak ganti, pasti lebih kacau lagi. Pep mengambil keputusan yang benar dengan tidak banyak mengganti pemainnya. Tapi ya resikonya itu kalau dia cara permainannya nggak ganti, ya susah, kebaca pasti. susah, kebaca pasti. Aduh.
Aku sayang juga Pochet sih. Pochet tuh sekarang ke PSG tuh Buset. merupakan yang wah gila. Padahal tuh bagus-bagusnya gitu loh. Spurs, Heeh, heeh. aku malah sedikit suka Spurs yang zaman Pochet daripada Jose. Oh jelas, 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 jelas banget karena ya tau lah kalau Jose itu kan permainannya dia mau permainan yang efektif. Yang kalau Ya, kita lihat sebagai penonton sepak bola itu boring, iya. boring banget. Kalau Pochettino itu kan mainnya bener-bener ya kita menikmati sepak bola sesungguhnya. Ya. Masih ingat aku Liga Champion tahun 2018 City sama Tottenham. Wah, itu udah drama banget kan. Oh VAR ya, lah, ya. yang apalah, yang itulah. Itu udah Mm-mm. masa keemasan dari Spurs. Dari Kalau ngomongin Spurs Spurs ya, benar ha. sekali. Uh, Cuman kalau ngomongin sekarang Mas ini, Spurs, yuk. Ngomongin ini. City itu kan sekarang melegendkan Aguero. Cuman Aguero ya, belum belum apa ya, belum stabil-stabil juga gitu loh. Mainnya cuma berapa menit, gol cuma satu, belum nambah-nambah, belum belum uh, impactnya belum besar. Apakah belum besar. Aguero siap untuk di Lego atau gimana? Eh, kalau menurutku di Lego enggak sih, jangan sampai atau memang performanya buruk karena dia minta di Lego ya nggak tahu ya. Ya, Tapi menurutku jangan sampai si City ini melepas Aguero karena Aguero ini icon, icon iya bener-bener itu icon, sekarang icon kan istilahnya. icon. Istilahnya David Silva udah nggak ada lagi Uh, pemain yang udah nggak ada lagi. senior istilahnya dari Saya zamannya Mancini kan. dari iya, kalau aku lihat sih icon dia jangan sampai dilepas ya kayak Fernandinho juga dia icon. Tapi Jangan-jangan. kalau jangan-jangan harusnya sih kalau aku jadi Fernandinho pensiun di City dia jadi legend Ya pasti. Ya. pasti ya. Minimal dia dia dapat patung lah ya. Joe Hart dapat patung di itu pemain apa pemain glove di lapangan latihannya kan. Cuma sekarang ke Tottenham. Uh, ke Tottenham ya. Itu parah sih. Nah itu ya karena Pep ya, lagi Pep pada saat itu kan yang aku sayangkan banget kalau misalkan Pep bisa percaya ke Joe Hart, jangan nggak ke Claudio Bravo, ya dia pasti bisa adaptasi bagus lah. Tapi karena Pep kan dia orangnya negatifnya Pep dia itu egonya tinggi. Kalau dia nggak sesuai apa yang dia inginkan ya di Lego pemainnya. Jadi waktu lihat kan video viralnya yang pertengkaran Joe Hart sama Pep, Pep iya ya. Hmm. itu harusnya tidak tidak perlu terjadi. Ya. Ya Pep manager itu bukan hanya meracik taktik sepak bola aja, tapi bagaimana dia juga mengolah mental pemainnya. Ya benar Itu itu sih. benar-benar. Itu mental pemain paling bagus Jurgen Klopp. Ya, itu nggak udah Ya, bagus dari zaman Dortmund, udah belum ada bagus. siapa-siapa. Belum ada siapa-siapa. Aubameyang ya kayak gitu itu masih bagus lah. Ini yuk, tapi kita kilas balik. Em, City sebenarnya kan udah banyak beli pemain dari Otamendi, Jovetic, Negredo Ya, dan sebagainya. uh, Yang istilahnya fail pembelian tuh siapa sebenarnya? paling fail, Paling fail. paling fail, paling fail itu aku ke siapa ya? Paling fail sih aku ke Otamendi enggak sih. Otamendi itu bagus aja. Kurang mendukung aja. Kalau aku sih Mangala, lebih ke Jovetic. Jovetic. Mangala, Waduh. Atau itu apa Nolito? Nolito karena dia nggak betah main di Inggris. Ya nggak Nolito sama Negredo itu kasusnya sama. Dia nggak setahun nggak doang nggak kan. betah main di Inggris setahun doang. Karena dia nggak bisa adaptasi secara kultural. Ya bahasanya juga Secara nggak kultur di bisa Inggris dia katanya. nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia kesulitan komunikasi sama teman-temannya. Itu kalau selain itu sih Jovetic sih. Jovetic itu ya paling tuh menurutku Iya ya benar-benar. ya, Jovetic itu Aduh. paling kacau. Karena kalau aku lihat masih lebih mending si Gabjes daripada Jovetic. Iyalah. Brasil tuh udah nggak bakal membohongi kualitas kak menurutku. Oh iya, jelas, jelas banget. Brasil itu pemain dari Brasil itu bisa adaptasi di liga mana aja dia. Sampai di Liga Indonesia aja ada pemain Brasil. Aduh, siap siap siap. Pemain bintangnya masih pasti Brasil. Terus ini, Cool. sekarang City kan terkenal dengan Shark timnya, tim hiunya. Ah,
Itu kan karena dari Oke, olah seorang Benjamin Mendy kan. Benjamin Mendy. Iya, Kadang tuh Mendy tuh bagus, crossingannya mantap, cuma kadang juga kontra juga menurutku tuh gimana sih? komentarku ke Benjamin Mendy, stop, kurangin lah main sosmed lah, fokus ke sepak bola. Serius, Aduh, kayaknya gila dia Mendy lebih, itu. kalau menurutku dia lebih cocok jadi jurnalis daripada pemain bola ya. Iya, oke. Karena gimana ya, dia jadi pemain bola mental, dia nggak bisa menjaga mental, kualitas mental, karena dia pemain yang sering cedera kan. Mm-mm. Cedera itu mempengaruhi mental banget. Waktu dia cedera parah itu dia pasti turun, apalagi Zinchenko naik kan, dia merasa Ya, ada saingannya dan ya. dia nggak kuat mental ada saingannya. Mm. Nah, Tapi itu kemarin Benjamin. di back kiri istilahnya berarti kan. Di back kiri kan Uh, sempat gonta-ganti. Mendy cedera, Shevchenko, Fabian Delph. Delph keluar. Terus beli keluar. Angelino. Angelino nggak cocok. Boyback, boyback. Ya, Ini nggak sekarang malah cocok. kadang Nathan Ake main ke yang kiri. Karena Nathan Ake itu bisa main di kiri dan di tengah, Ya, meskipun dia normalnya main di tengah ya. ya. Karena Pep pengen pemain yang dia bisa main di semua posisi. Mm-mm, mm-mm. Maksudnya kalau di belakang dia bisa di semua posisi belakang. Tapi kalau back kiri aku lebih suka ke Cancelo sih, ke Cancelo Wah, karena Cancelo gila sih, gila banget itu Cancelo Cancelo. Cancelo Cancelo di awal itu kayaknya pembelian yang gagal. Kalau menurutku nggak gagal. Karena sebenarnya Cancelo itu butuh waktu. Karena dia normalnya itu di bek kanan, dia dipasang di kiri. Ya, Pasti dong butuh adaptasi. udah pasti. Karena Arah mata kakinya juga beda pasti. arah mata kaki juga beda. Jadi ya pasti butuh adaptasi lah. Kalau sekarang Cancelo udah ya Mantap. untuk standar back kiri bagus lah. Bagus. Iya, nyatanya kalau di pertandingan yang besar-besar, kalau Mendy nggak main, pasti Cancelo yang main kiri. Walker pasti kanan. Walker kan. Walker mah nggak bisa diganti tuh. Iya, Sulit gantiin Walker. sulit. Sulit, sulit. Gitu ya ternyata Walker ya ngomongin bisa ngomongin City ya. Banyak ya. banyak banget, seru loh. Karena kalau melihat City dari uang salah sih kalau nggak Iya, salah. mengetahui kulturalnya, kayak misalkan visinya ke depan City itu mau gimana, dia Iya, saya Mansur kayak apa, pengen cita-citanya ke dunia sepak bola, itu salah banget iya. Itu head speed kalau doang nyebut menurutku kalau kita. masalah uang. Iya, karena City memang kuakuin dia spend banyak uang, tapi dia pengembangannya bukan untuk satu tim aja. Berapa tim sekarang? 8 ya yang di bawah City Football Group. Ya, ya. Ha. Ya, hampir 8 lah, aku lupa tepatnya berapa. Tapi yang paling baru itu kan AS Nancy sama di Uruguay itu apa ya, lalu lupa. Apa ya itu ya. Yang terkenal kan yang Di kayak New York City gitu-gitu kan. New York City, terus habis itu Melbourne City FC. Ya, Kalau di Jepang ada Yokohama itu. Yokohama. Ya Yokohama. gitulah. Cuman kayaknya City tuh udah klub yang lumayan bagus sekarang menurutku kalau tanpa melihat Uh, dari status yang juara apa, cuman visioner gitu loh menurutku. visioner dia. Dia pengen membentuk sebuah big corporation Ya, di industri sepak bola. oke. Berarti setuju dengan pendapat kalau Manchester is blue now. Oh iya dong, jelas dong, jelas. MU itu MU itu MU itu gini, dia Gimana? Kita ketagihan perlu red line ya. MU Ini MU bagi yang fans ya, MU ini jangan bukan marah ya. ya iya, ini aku berusaha objektif ya. MU itu ketergantungan sama Sir Alex. Ya, setelah ditinggal Sir Alex, prestasinya melempem banget kan. Meskipun Aduh, dia udah iya. dicor-corin duit kan. Beli Pogba, lihat Pogba dulu berapa harganya ya. Ya, Pogba, terus yang terakhir ya, kalau Bruno Fernandes mah worth it lumayan. lah. Kayak misalkan beli beli Lindelof, beli De Gea, nggak ada. Sekarang dia beli mahal-mahal pemain tuh. Tapi nyatanya kan prestasinya juga gitu-gitu aja. Iya. Ini nyata ya, kalau dibandingkan City Ya, prestasinya setelah Sir Alex turun nih ya, itu ya. nggak ada apa-apanya. Paling MU sih bagus Europa untuk League ya, stabilitas. zaman Paling Mourinho. bagus Europa League. Mourinho. Ya meskipun City juga belum pernah prestasi di kancah internasional ya. Nasional, Paling ya. bagus semifinal. Ya, Paling bagus semifinal Champions League. Champions Nah, League. itu PR besarnya Pep.
PR besarnya Pep, dia di hire di City untuk bawa City bisa juara Champions League itu. Oke, Dan oke. dia janjiin itu. Ya. Tapi Kan nambah kontrak kan? kalau Nambah Pep kontrak juga kan? nambah kontrak, tapi menurutku itu nanti Pep nggak bakal nambah lagi sih. Nambah kontraknya kan nggak lama, di durasinya 2 atau 3 tahun gitu. Heeh. Tapi habis itu kayaknya dia cabut. Iya sih, aduh. Apalagi aku Sayang. bahayanya Pep itu, malah aku instingku tahun ini tahun terakhirnya Pep, Aduh, karena dilihat parah. dilihat dari apa ya, dilihat dari dia komunikasi ke sesama, ke anak buahnya, ke manajemen, itu dia udah beda banget sama pertama kali dia masuk. Kayaknya Iya, dia udah pastilah. ada, kayak ada rasa titik jenuh gitu. Dia bebannya tinggi banget di Manchester Iya, City. pasti. Bebannya, Ya pasti tuntutannya juga bebannya tinggi. tinggi banget. Tuntutannya tinggi, tapi kalau resources ya Lumayan, nggak, ya lumayan. lumayan. Iya, Iya. iya bener banget. Sekarang Pep tuh menang apa aja sih? FA, Carabao, berturut-turut. Premier League. Iya kan istilahnya? Heeh. Pokoknya Dia keemasan cuman domestik doang, iya iya, domestik doang. domestik, iya. Iya Kemasan tahun domestik doang. 2018 itu kan, 3 FA Cup 3 trofi. sama Community Shield 5. Community Shield Ya, 5. Mm-mm. Piala Liga. ya tuh Ya tuh tuh. itulah paling paling bagus. Itu padahal tuh backnya Johnston ya. Oke, oke. Tapi Johnston sekarang malah melempem. Iya, itu malah susah. Susah itu sekarang. Terus ini, Iya. yuk, harapan ini terakhir ya. The next chapter City tuh butuh pemain yang kayak gimana sih? Selain dari seorang David Silva, Yaya Toure, Vincent Kompany, atau gimana? Kalau aku lihat dari karakteristik, City itu butuh kapten yang benar-benar kapten. Ya. Harus kayak ada Berarti De pemain Bruyne yang belum bisa, cocok ya? belum De Bruyne itu bukan tipe orang yang bisa memimpin gitu. Gak bisa, dia bukan pemimpin, dia bukan karakter pemimpin. Kalau aku lihat malah ada di Ruben Dias. 2-3 tahun Iya. lagi kalau Ruben Dias stay, dia bisa jadi dengan Vincent Kompany. Oke, oke. Aduh, rame banget ya ngomongin City ya. Udah belepotan ke kemana-mana ya. Sampai ngeritik tetangga loh, ini nanti pasti banyak yang komen nih. Oke, oke, Ya oke. nggak tahu lah, pasti banyak yang marah. City till we die. Oh, SCTWD. Oke, iya udah pasti. Harus. Oke. Dan mungkin harapan kamu City buat the next chapter apa yuk? Terakhir nih. Next chapternya City, percaya sama anak-anak di akademi. Hmm. Banyak banget pemain akademi yang belum dikasih kesempatan, tapi dia mainnya bagus. Kayak Jaden Braff. Hmm. Yang terakhir, Delap itu bagus. Dia karakteristiknya mirip sama Erling Haaland. Ya, tinggi Cuman juga. dia kurang tinggi dan karakteristiknya mirip. Cuman speednya masih kencang. Haaland sih, tapi kalau Ya. karakteristiknya mainnya sama. Ya Pep harus berani ambil keputusan untuk memberikan kesempatan ke yang talentnya. Jadi jangan pemainnya itu aja. Ya. Harus berani. Kayak dulu lah, kayak Pep waktu di Barca lah. Kayak Pep waktu di Barca, dia kasih kesempatan ke Messi, Ya, kasih ya. kesempatan ke Busquets, ke Ya, Pique. Pique. Jadi kan mereka sekarang udah pemain yang levelnya Jadi, tinggi ya. kan. Jadi ya harus mentalnya jangan memanfaatkan resources yang tinggi. Dia asal beli pemain, dia nggak ngasal sih itu sebenarnya, tapi dia hanya beli pemain tapi tidak mengandalkan yang talent yang ada di City Ya, gitu sih. itu sih. Jangan sampai kayak MU lah, kayak MU sekarang lah, jangan sampai kayak MU sekarang. Oke, oke, oke. Mantap. Aduh, udah lama banget kita nggak ngomongin City dah. Dan thank you Yok buat waktunya udah berbicara tentang Manchester City dengan saya, dengan kita The Citizen. Dan Yuk, juga semoga nanti City tahun ini bisa head apa ya? 4 lah ya minimal. 4 lah minimal. Kalau Oke. ini Premier League jatuh ke MU, duh, Aduh, sayang banget sih. iya. Tapi masih belum, Harusnya masih belum, masih harus belum. Kayak belum, perjalanan belum, masih masih panjang. panjang. Setengah musim Belum, masih, wah perjalanan masih belum belum. panjang. Masih belum. Tapi kalau mainnya, baru sekarang sih mulai konsisten. Kalau aku lihat City Ya, sekarang dengan formasi barunya mulai konsisten. stand. Asalkan nggak ada yang cedera aja. Ya,
Betul. Ya, cedera tuh udah badai yang pasti Berlalu nggak? berpengaruh Ya. ke setiap tim, pasti badai yang sangat berpengaruh. Oke. Ya, jangan sampai. Oke, thank you yuk buat waktunya. Kita nanti akan Yo, ngomong lagi lain waktu, oke? Dan see oke, you. siap. Bye. See you, bye. CTBD. Yuk, makasih.